Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Melalui video ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kedua. Di pertemuan kedua ini saya lampirkan melalui video perkuliahan seperti yang saya sampaikan sebelumnya di minggu lalu, bahwa ajaran pembelajaran kita untuk seterusnya adalah pembelajaran melalui daring. Dan sengaja saya lampirkan video ini untuk mempermudah kalian memahami mengenai materi pembelajaran perkuliahan mata kuliah ilmu negara ini. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di minggu lalu, saya akan sampaikan PowerPoint. Materinya bisa kalian akses di Microsoft Teams kelas kalian sesuai dengan kode yang ada di absensi. Jadi kalian bisa lihat PowerPoint-nya, kalian bisa lihat videonya. Jadi sambil kalian lihat video bisa sambil lihat PowerPoint-nya. Dan di pertemuan kedua ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi tentang sejarah perkembangan ilmu negara. Tapi sebelum saya bicara mengenai sejarah perkembangan ilmu negara, kita juga perlu memahami mengenai apa sih ilmu negara itu, apa sih pengertiannya, istilah ilmu negara ini muncul dari mana. Nah, oleh karena itu ya kita akan coba mengupas tuntas, kita coba bedah, kita pelajari satu persatu. Dan kalaupun dalam video ini ada yang belum jelas, ada yang kalian tidak pahami, saya terbuka untuk kita diskusi. Kalian bisa lihat materi-materinya, videonya. Silakan bertanya di grup ataupun personal chat kepada saya. Insya Allah saya akan jawab sepanjang saya bisa jawab. Dan kita juga bisa saling tanya jawab pada momen pertemuan yang akan saya siapkan. 1 atau 2 kali pertemuan lah, kita bisa bertanya terkait hal-hal mengenai perkuliahan atau materi-materi itu. So, kita mulai ya perkuliahan kita yang kedua. Apa sih ilmu negara itu? Sebelum kita belajar mengenai lebih dalam dan lebih jauh mengenai ilmu negara, kita harus pahami dulu ini buat teman-teman semester 1. Ilmu negara itu adalah mata kuliah wajib yang harus diampu oleh setiap mahasiswa hukum. Karena ilmu negara ini berkaitan dengan mata kuliah selanjutnya yang akan berbicara mengenai hukum kenegaraan. Segala hal yang berkaitan dengan negara itu dimulai dengan mempelajari ilmu negara. Kenapa demikian? Karena dalam konteks dewasa ini, di zaman 2022 abad 21 ini, kita harus memahami terlebih dahulu kok bisa ada negara gitu. Kapan negara itu berdiri dan apakah negara ini bisa runtuh? Apakah negara ini datang begitu saja? Nah, silsilah mengenai sejarah negara itu perlu kita pelajari sebagai pondasi awal kita untuk memasuki tahapan pembelajaran hukum yang lain. Karena pada dasarnya kalau kita bicara hukum itu taunya hukum pidana, hukum perdata, semua itu nggak mungkin bisa ada kalau tidak ada negara. Hukum yang mengatur mengenai pembunuhan, pencurian, hukum korupsi, terus kemudian pertanahan dan lain sebagainya, hukum waris dan lain-lain, itu semua tercipta karena adanya negara. Tanpa negara tidak akan ada norma-norma hukum yang mengatur. Nah, karena itu pertanyaan yang paling mendasar ini adalah, dari mana sih istilah ilmu negara ini? Nah, kalian bisa lihat di slide ketiga saya bahwa ilmu negara ini sebenarnya punya istilah yang berasal dari berbagai macam bahasa di belahan dunia ya. Salah satu yang saya kutip adalah bahasa Belanda. Ilmu negara adalah statsrecht. Dalam arti ini adalah istilah negara. Stat itu adalah Belanda, atau state dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis itu adalah etat. Istilah stat ini semula dipergunakan di Eropa Barat pada saat abad ke-15.
kata state atau etat itu dialihkan dari bahasa Latin. Awal mulanya tuh dari bahasa Latin yang disebut sebagai status atau statum. Nah, status atau statum ini dalam etimologi bahasa Latin itu adalah satu istilah yang digunakan oleh Yunani. Kenapa Yunani, Pak? Karena peradaban ilmu pengetahuan pertama yang dimulai di Eropa itu adalah Yunani. Makanya kita akan mengupas tentang Yunani kuno. Nah, status dalam bahasa Yunani ini adalah istilah yang abstrak yang kemudian menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap. Jadi negara itu pasti tetap gitu, makanya state, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Dia adalah berdiri tetap, tidak mungkin tiba-tiba ada tiba-tiba hilang, itu nggak mungkin. Nah, kemudian ilmu negara ini apa? Dalam konteks pustaka keilmuan mata kuliah hukum, ilmu negara bertugas untuk menyelidiki apa saja nih yang terkandung di dalam negara. Mengapa negara bisa hadir dan apa objek penelitian daripada negara itu sendiri. Banyak beberapa ahli memberikan keterangan-keterangan, pendapat-pendapat mengenai pengertian ilmu negara. Ada Suhino, ada Dipolo, ada Muhammad Kusnardi, ada Krenburg dari Belanda juga. Yang pada intinya ilmu negara ini adalah salah satu cabang ilmu yang punya tugas untuk melakukan penyelidikan bagaimana hal ihwal seluk-beluk seluruhnya mengenai ketentuan negara. Nah, oleh karena itu objek dan ruang lingkup negara perlu kita kaji. Di antaranya ini adalah ilmu yang berhubungan dengan negara itu sendiri. Dan ilmu negara itu akan selalu dekat dengan disiplin ilmu mata kuliah hukum-hukum yang bersifat publik. Baik itu hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Nah, keempat ilmu itu sebenarnya semuanya dimulainya dari kita mempelajari ilmu negara. Makanya ilmu negara itu bisa diidentikan dengan dia ilmu yang secara teoritis. Kita harus mempelajari itu secara teoritis, baru kita misalkan masuk ke mata kuliah semester 2, semester 3 hukum tata negara, itu masuk ke tataran praktis. Karena ketika negara sudah terbentuk, baru negara mengatur segala hal-hal mengenai hukum yang mengatur di bawahnya. Kayak hukum tata negara itu dibuat hukum undang-undang dasar, terus kemudian dibuat undang-undang, dibuat peraturan presiden. Nah, itu kan semua bisa terjadi ketika negara itu terbentuk. Tanpa itu ya nggak akan bisa gitu. Nah, ilmu negara ini sendiri tidak mungkin berdiri sendiri, karena kita akan bicarakan mengenai sejarah dari negara, historisnya negara. Nah, kalau kita udah bicara sejarah, maka yang akan menempel di dalam pikiran kita itu bagaimana sih kondisi masyarakatnya pada saat zaman dulu, bagaimana sih keadaan geografisnya dari negara, dari sebelum terjadinya negara, lalu alasan-alasan sosial, psikologinya, politiknya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, karena ilmu negara pasti nggak akan berdiri sendiri, kita akan bicara secara filosofis, historis, sosiologis, filsafat, maka ilmu negara akan selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita bicara soal sejarahnya, politiknya, ekonominya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, terus secara psikologinya seperti apa, secara filsafatnya bagaimana. Nah, salah satunya yang paling dekat adalah dengan hukum tata negara. Kalau hukum tata negara ini bicara mengenai hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, dalam arti dia mengatur norma-norma untuk penyelenggaraan satu negara. Sedangkan Han yang juga dekat dengan ilmu negara itu bicara mengenai norma-norma hukum tentang negara dalam arti bergerak. Sedang HTN itu bicara dalam kondisi diam, Han ini bicara dalam kondisi bergerak. Sehingga HTN dan Han itu akan lekat selalu dengan ilmu negara. Gitu. Dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya pun ikut berhubungan dengan ilmu negara seperti hukum internasional.
Ya, tidak mungkin ada perjanjian internasional kalau tidak ada hubungan bilateral antara satu objek dengan satu objek yang lainnya. Dalam hal ini adalah negara satu dengan negara lain gitu. Jadi eh, ilmu negara tidak mungkin berdiri sendiri dan selalu akan berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain gitu. Begitu juga dengan ilmu politik. Kok bisa berhubungan, Pak, ilmu politik? Nah, ilmu politik ini bicara tentang kekuasaan. Nah, dalam meraih atau mendirikan sebuah negara, pasti selalu ada yang berkuasa. Siapa yang memimpin, siapa yang berdiri di atas itu semua. Nah, cara untuk mendapatkan kekuasaan itu dalam ilmu politik diajarkan berbagai macam cara mengenai bagaimana meraih suatu kekuasaan dan mendirikan suatu negara. Nah, oleh karena itu ilmu negara pasti akan meminjam ilmu politik juga, gitu. Tapi bagaimanapun juga sehubungan dengan mereka memiliki keterkaitan satu sama lain antara dengan ilmu-ilmu lainnya, tapi ilmu negara akan fokus bagaimana objek dan kajian ruang lingkup mata kuliah ini untuk mengidentifikasi asal-usul negara dan kenapa bisa akhirnya tercipta negara hukum dan bagaimana bisa akhirnya ada demokrasi di dunia saat ini. Oleh karena itu, dalam skema yang dijelaskan oleh George Jelinek, ilmu negara itu sebenarnya adalah pondasi dari semua mengenai hukum kenegaraan. Misalkan ilmu negara itu adalah pondasi atasnya, maka di bawahnya akan memiliki cabang-cabang, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi, hukum publik internasional, dan hukum-hukum publik yang lainnya gitu. Sehingga habis itu baru kita melihat kebijakan-kebijakan yang keluar oleh presiden, pemerintah, kementerian dan lain-lain itu semua berpangkal dari ilmu negara semuanya gitu. Karena tidak mungkin tercipta negara kalau tidak ada pemahaman mengenai bagaimana terbentuknya satu negara. Nah, dalam perkuliahan ke depan satu semester kita akan bicara mengenai sifat dan hakikatnya negara, bagaimana historisnya pembentukan negara, lalu terjadinya hukum-hukum di suatu negara, lalu bagaimana situasi dan keadaan pada saat itu sehingga terbentuknya negara. Nah, saya akan akan bicara mengenai bagaimana ilmu negara ini dalam arti dahulu kala mulai terbentuk, dan kita akan bicara soal sejarah-sejarah perkembangan negara. Saya mulai dari zaman Yunani kuno, di mana negara akhirnya mulai terbentuk dan cikal bakal pondasi teori-teori itu udah mulai ada. Dimulai dari zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno ini sudah ada pemikiran-pemikiran tentang negara. Karena pada dasarnya gini, pasti teman-teman pernah belajar mengenai IPS sejarah waktu zaman SD, SMP ataupun SMA. Kita pernah diperkenalkan bagaimana ada satu masyarakat waktu itu dikenal dengan Homo sapiens. Ada satu masyarakat yang dikenal sebagai zaman purba. Nah, apakah di zaman purba, di zaman Homo sapiens itu ada satu negara? Tentu tidak kan. Nah, pada saat itu mereka hidup dalam situasi di mana keterbatasan. Berburu aja pasti mereka pakai berburu hewan. Terus cuman hanya pakai tombak, berbekal dengan alat-alat seadanya aja, sehingga mereka terus-menerus mencari sumber bahan makanan dari satu tempat ke tempat lain, satu titik ke titik lain. Nah, manusia pada saat itu hanya mengetahui caranya untuk berburu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itulah akhirnya mereka tidak mungkin manusia itu dalam satu kondisi individu saja gitu. Pasti mereka akan memiliki kebutuhan untuk berkelompok. Karena apa? Karena pada dasarnya apakah sudah ada jalan-jalan seperti ini saat dewasa ini di tahun ini? Kan nggak mungkin. Itu semua dalam kondisi hutan belantara. Pasti harus ada cara untuk membuka hutan itu sehingga menjadi sebuah jalan. Lalu kemudian untuk menaklukkan hewan buas tidak mungkin dengan seorang diri, sehingga pasti mereka akan berkelompok. Dalam perkelompokan manusia-manusia itu mereka akan berpindah dari satu tempat ketika sumber bahannya habis, akan pindah ke tempat lain. Makanya kita mengenal masyarakat nomaden setelah itu, ketika mereka sudah mendapatkan mangsa, sudah mendapatkan hasil buruan, mereka akan mengolah hasil buruan itu lalu mereka makan. Dan ketika mendapatkan hasil lebih dari buruan itu,
pasti ada yang namanya pembagian kerja. Sama aja kayak kita sekarang gitu, pembagian kerja, siapa yang masak nasi, siapa yang bikin lauknya, siapa yang makannya aja, kan kayak gitu. Nah, di saat adanya pembagian kerja itu, mulailah perempuan akhirnya mendapatkan peran ketika mereka menyusui dan memiliki anak gitu. Mereka yang akhirnya mengolah hasil makanannya, laki-laki yang melakukan buruan gitu, mencari buruan. Setelah pembagian kerja itu, akhirnya mereka yang tadinya bertempat tinggal itu nomaden, berpindah-pindah karena mencari hasil buruan atau mencari mangsa yang bahan mentahnya banyak. Seorang perempuan akhirnya menemukan cara bagaimana akhirnya ketika mereka dibagi kerjanya, siapa yang mencari buruan dan siapa yang mengolah, dan makanan itu akhirnya diolah dan bisa menjadi peternakan, bisa menjadi bercocok tanam. Kan akhirnya kita tahu ada yang namanya pertanian. Mereka punya waktu gitu ketika adanya pembagian kerja. Ketika mereka punya waktu pembagian kerja, mereka bercocok tanam, akhirnya tinggal di satu tempat, tinggal di satu domisili. Dan seperti yang tadi saya bilang, bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial, pasti mereka akan membutuhkan orang lain. Sehingga terbentuklah satu kelompok yang disebut sebagai klan. Nah, klan-klan ini akhirnya kan menjadi satu klan A, klan B, klan C, klan D. Mereka berkumpul menjadi satu keluarga gitu. Dan seperti ada gium di Yunani kuno menyebutkan bahwa Homo homini lupus, bahwa manusia itu serigala bagi manusia lainnya, bahwa sifat dasar kita sama seperti hewan yang menyatakan bahwa manusia serigala bagi manusia lainnya. Akhirnya adanya sebuah upaya untuk mencari sumber daya bahan makanan ketika ada kelompok manusia lain di luar sana yang menemukan adanya sumber daya bahan mentah atau bahan untuk mereka mencukupi kebutuhan hidup. Ada keluarga di sana, maka terjadilah peperangan gitu. Pada saat terjadi peperangan, pasti akan ada yang ditaklukkan dan ada yang menaklukkan gitu. Yang ditaklukkan akan menjadi apa? Budak bagi yang menaklukkan. Yang menaklukkan akan menjadi sebuah raja. Semakin besarlah kelompok mereka, semakin besarlah klannya mereka, sehingga mereka akan menjadi sebuah tuan budak atau kelompok satu yang besar. Makanya kita mengenal di era zaman dulu, kalau kalian sering nonton film, ada yang namanya kerajaan Babilonia, terus ada Macedonia dan lain-lain lah gitu ya. Kalian pernah dengar kalau itu ada Spartacus, Gladiator. Itu akhirnya para budak-budak itu menjadi budak bagi tuan budak yang memenangkan penaklukan itu dengan cara menaklukkan kekuasaannya, menyerang, membunuh dan lain-lain gitu. Sehingga tinggal di sana. Nah, dari perkembangan masyarakat yang primitif banget saat itu, di Yunani kuno ada salah satu filsuf namanya Plato, itu muridnya Socrates, itu memberikan satu pendekatan keilmuan mengenai bagaimana konsep satu masyarakat yang jelas itu kayak gimana gitu. Dia menjelaskan bahwa ajaran-ajaran dia menerangkan tentang negara. Salah satunya adalah bagaimana negara ini terbentuk dan seharusnya negara itu seperti apa. Nah, dalam ajarannya Plato, dia mengajarkan bahwa negara yang ideal, dari mulai kelompok-kelompok keluarga itu mereka harus bersatu dan mendirikan satu negara yang besar. Dan negara yang ideal menurut Plato adalah negara aristokrasi. Aristokrasi itu apa sih? Negara yang dipimpin oleh kaum cendekiawan atau orang-orang yang pandai gitu. Orang-orang yang cerdik dan pandai ini adalah kaum-kaum aristokrasi. Itu negara yang ideal menurut si Plato. Tapi ketika dalam konteks aristokrasi itu sudah berjalan, orang-orang cerdik dan pandai ini pada akhirnya gitu akan berubah menjadi negara timokrasi, di mana orang-orang cerdik dan pandai itu hanya mementingkan orang-orang segelintirnya mereka saja. Karena nggak semuanya kan pasti cerdik dan pandai gitu. Tindakan-tindakan itu akan berakhir menjadi mereka hanya ditujukan untuk penguasa itu sendiri. Itulah timokrasi. Dan dalam prosesnya, ketika konteks timokrasi itu semakin merajalela, maka akan tercipta apa? Oligarki. Oligarki yang menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan dan kepentingannya diri sendiri. Orang-orang kaya, orang-orang cerdik pandai ini akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi negara oligarki. Pada saat yang bersamaan ketika oligarki itu semakin besar,
maka pasti ada kaum yang tertindas. Kaum yang ditindas ini akan berkumpul dan bersatu untuk melawan oligarki itu. Siapa oligarki itu? Ya penguasa-penguasa yang cerdik pandai yang hanya mementingkan golongannya saja. Dan akhirnya terciptalah demokrasi. Tapi tidak sampai di situ, apakah demokrasi itu akhirnya dapat berhasil? Ya kita lihat hari ini demokrasi menjadi pilihan bagi setiap negara dalam memilih pemerintahannya. Tapi ketika kebebasan, kemerdekaan itu diberikan sebebas-bebasnya, maka yang ada jadinya menjadi kebablasan dan tidak ada batasan sama sekali, sehingga apa yang terjadi akan menjadi anarki karena suatu pendapat ini segala macam semuanya bebas berpendapat dan lain-lain, maka akan terjadi kebingungan dan chaos. Maka yang terjadi adalah anarki. Ketika anarki itu terjadi, situasi tidak terkendali, bagaimana yang harus dilakukan dan diantisipasi? Maka akan ada tangan-tangan besi yang untuk melakukan dikte, yang menumpas gitu orang-orang yang anarki, yang akhirnya dalam situasi kacau. Siapa dia? Dia adalah diktator yang akhirnya terbentuklah negara tirani. Itulah dalam konsep negara yang dimaksud oleh Plato. Siklus negara itu akan seperti ini gitu dalam bayangannya, dalam pandangannya. Sehingga bagaimana dulu di Yunani kuno sudah merencanakan dan merumuskan konsep negara demikian, maka keluarga-keluarga kecil, klan-klan kecil dan menjadi raja kecil, mereka berkumpul menjadi satu, menjadi kota, lalu terciptanya kota-kota kecil, Greek namanya kalau di Yunani. Dia akhirnya membesar dan menjadi satu negara gitu. Athena itu jadi negara. Mereka membuat satu negara dan konsepnya adalah siapa yang berkuasa di saat itu gitu loh. Nah, ajaran dari Plato sendiri dilanjutkan setelah itu di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, itu adalah Aristoteles. Dia murid terbesarnya Plato yang pada dasarnya mengajarkan bagaimana menyempurnakan konsep negara ini aja gitu. Bahwa ajaran tentang asal-usul negara, hakikat negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara, Aristoteles menyempurnakannya bagaimana konsep demokrasi itu seharusnya, bagaimana konsep aristokrasi itu seharusnya, timokrasi dan lain-lain. Sehingga dalam pendekatannya dan penemuannya yang paling termasyhur, yang paling kita ingat adalah dia menciptakan sebuah konsep bagaimana mendirikan satu negara dalam konteks republik konstitusional yang diisi oleh hukum gitu. Itu adalah konsep negara yang terbaik bagi Aristoteles. Bahwa dalam setiap negara yang baik itu pasti harus ada punya kedaulatan tertinggi, tapi bukan dipimpin oleh perorangan. Nah, oleh karena itu harus ada yang memimpin satu kedaulatan itu. Siapa? Hukum gitu. Oleh Aristoteles diajarkan seperti itu. Selanjutnya adalah Epicurus juga, salah satu penemu juga, salah satu filsuf di era Yunani kuno, itu 342 sampai 271 sebelum Masehi. Ini era di mana mulai ada kelompok-kelompok keluarga-keluarga yang semakin membesar. Kalau kalian pernah lihat di Al-Quran juga ada Alexander the Great, Iskandar yang agung gitu kan. Dia kan membuat satu keluarga yang besar sekali di Romawi sana, dan akhirnya sampai ke Babilonia, sampai ke India, bahkan ekspansinya besar-besaran untuk meluaskan wilayahnya aja gitu. Nah itu di era itulah Epicurus hadir gitu. Nah, ajarannya Epicurus, dia mengajarkan mengenai individualisme yang menganggap bahwa elemen yang terpenting itu bukan negara atau masyarakat sebagaimana diajarkan Aristoteles ataupun Plato. Tetapi menurut Epicurus, elemen yang penting ini adalah individu itu sendiri, manusia itu sendiri, atau sebagai anggota masyarakat. Adanya negara itu seharusnya hadir untuk memenuhi kepentingan individu-individu itu sendiri. Ajaran Epicurus ini di kemudian hari dalam perjalanannya tidak mempunyai nilai karena keadaan semakin berubah. Sementara ajaran Epicurus ini hanya ditujukan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu. Kenapa demikian? Karena pada saat itu konsep negara belum benar-benar terstruktur, tersistematis. Jadi
orang-orang bisa melakukan hal-hal semena-mena aja gitu, sehingga ajaran Epicurus ini hadir untuk bisa memberikan pengertian bahwa setiap individu ini harus diakomodir kebutuhannya oleh negara gitu, dan kepentingan individu ini di atas segalanya dalam konteks penyelenggaraan satu negara gitu. Padahal ya tidak selalu harus seperti itu. Bagaimana kita akhirnya melihat kepentingan masyarakat yang seharusnya kan didahulukan gitu. Karena kalau kepentingan individu bagi orang kaya atau bagi orang berpunya yang dimaksud Epicurus itu akan semakin menelantarkan orang-orang masyarakat-masyarakat yang miskin, yang tidak sejahtera dan lain-lain gitu. Nah, situasi-situasi ajaran yang diberikan di Yunani kuno ini disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat itu yang benar-benar belum ngerti apa-apa, belum tahu konsep negara itu gimana, taunya cara bertahan hidup, taunya cara menjadikan orang itu sebagai budak, itu aja, mengembangannya tuh tidak ada. Nah, ada Zeno juga di 300 sebelum Masehi, ya kalian bisa baca. Setelah perkembangan Yunani kuno, ada perkembangan selanjutnya adalah eranya Romawi kuno. Perkembangan Romawi kuno ini sebetulnya ada banyak masa. Yang bisa saya tekankan adalah yang pertama masa kerajaan, lalu kemudian masa republik, lalu masa prinsipat dan masa dominan. Karena begini, sebelum akhirnya tercipta negara yang modern seperti saat ini, mereka kan kelompok-kelompok keluarga itu akhirnya membuat raja-raja kecil. Ketika mereka bersatu dan akhirnya semakin membesar, mereka bikin kerajaan yang besar sekali kan gitu. Kerajaan Romawi kuno, kerajaan Inggris dan lain-lain. Nah, kerajaan-kerajaan itu akhirnya saling berkuasa di tanah Eropa itu. Nah, masa kerajaan itu adalah masa kejayaan mereka, sehingga pada saat itu bentuk negara ini dalam bentuk kerajaan gitu. Nah, di masa kerajaan ini, di era Romawi kuno, itu masa Koningschap atau kerajaan. Bentuk negara dalam konteks Koningschap ini adalah kerajaan dalam bentuk monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Masa ini bersifat sangat legenda sekali, tidak memberikan rakyat kedaulatan sama sekali. Karena titah raja adalah hukum gitu. Yang melaksanakan hukum adalah raja, yang membuat hukum adalah raja, yang memberikan sanksi kepada yang melanggar hukum adalah raja juga. Itu dalam konteks masa kerajaan sebelum negara modern terbentuk. Selanjutnya sempat di era Romawi kuno terbentuk masa republik. Masa republik ini berasal dari kata res atau kepentingan, publika atau dikatakan sebagai umum. Republika adalah kepentingan umum, negara yang mengedepankan dan memprioritaskan kepentingan umum. Republik ini atau pemerintahan dijalankan untuk kepentingan umum yang dijalankan oleh konsul. Ini sesuai dengan ajarannya Plato, bagaimana konsul-konsul ini adalah maksud dari aristokrasi atau cendekiawa orang-orang pandai. Lalu kemudian ada masa prinsipat. Masa dimulai dari Caesar. Caesar ini adalah raja yang termasyhur ya di Romawi kuno. Pada saat itu raja-raja Romawi belum mempunyai kewibawaan. Namun pada hakikatnya mereka memerintah secara mutlak. Kemutlakan ini didasarkan pada Caesarismus, yaitu adanya perwakilan yang menghisap dari pihak Caesar terhadap kedaulatan rakyat. Ini sejalan dengan konsep kerajaan ya. Lalu kemudian masa dominat. Dominat adalah masa di mana kaisar secara terang-terangan menjadi raja mutlak, bertindak menyeleweng, menginjak-injak hukum dan kemanusiaan. Ini zamannya gladiator. Yang semakin berkuasa mereka semakin memiliki kekuasaan, otoritas, dia tuan bagi setiap budak-budaknya, maka dominasi raja ini semakin eksis. Nah, teori-teori kenegaraan di zaman Romawi itu, konsep pemahaman negara di saat itu adalah ada pemikiran-pemikiran dari Yunani mengadopsi dari pemikiran Plato, Aristoteles, tapi kemudian ada juga pemikiran-pemikiran yang baru di mana konsep negara ini terbentuk adalah wahyu dari Tuhan gitu. Pemahaman-pemahaman di era Romawi kuno ini sangatlah teokratis kalau dalam konteks filsafatnya. Kenapa demikian? Di Romawi kuno itu gereja-gereja semakin mulai tumbuh dan semakin mulai berdiri kokoh, dan setiap firman-firman yang dilakukan oleh gereja maka itu adalah titah. Padahal sebenarnya itu adalah untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan raja. Jadi raja dan gereja itu saling berdampingan membentuk satu negara kerajaan yang besar, dan dalil-dalilnya itu tidak boleh
dilanggar, tidak boleh ditentang, tidak boleh dipertanyakan. Bagi yang menentang hukumannya mati. Salah satu contoh di era sejarah Romawi kuno ini ada Galileo Galilea yang menentang firman di gereja yang menyatakan bahwa bumi itu datar. Pada saat Galileo Galilea melakukan perjalanan melalui kapal laut, dia membuktikan bahwa bumi ini bulat karena dia dapat bisa melakukan perjalanan kembali lagi ke asalnya. Saat dia menentang itu, dia akhirnya dihukum mati karena menentang firman dari gereja. Ada raja yang menyatakan bahwa dia adalah wahyu Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa saya adalah Tuhan itu sendiri. Contohnya apa? Firaun. Firaun di Mesir sana pada saat itu menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan secara langsung, gitu. Era-era itu adalah untuk membuktikan eksistensinya, bahwa umat-umatnya, masyarakatnya itu harus tunduk dan patuh terhadap dia. Sedangkan di Romawi kuno itu diwakili, saya ini adalah wakil Tuhan, saya ini mendapatkan firman dan wahyu dari Tuhan, oleh karena itu kalian harus ikut apa yang menjadi perintah saya, kan kayak gitu. Yang mereka mengaku sebagai raja. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu akhirnya patuh dan tunduk. Makanya di Eropa sana dulu itu Katolik yang berkembang, yang eksis itu pun sama dengan Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan Abbasiyah, Utsmaniyah juga eksis dan berkuasa di sana. Lalu kemudian di Eropa Katolik itu berkuasa sehingga sampai adanya pemberontakan oleh Martin Luther, sehingga disebut dengan namanya Kristen Protestan. Itu adalah sebuah bentuk protes terhadap kekuasaan gereja Romawi yang terlalu diktator, dan akhirnya terciptalah ajaran agama Kristen Protestan. Nah, teori-teori ini tuh berasal dari kehendak bahwa semua ini berasal dari Tuhan, dan saya adalah wakil Tuhan. Jadi ketika saya meninggal, maka yang mewariskan itu adalah anak saya. Kerajaan-kerajaan ini sangat berkuasa sekali. Apa yang dia kehendakkan itulah adalah firman baginya, gitu. Sehingga tidak bisa siapapun menjadi raja. Kesempatan untuk menjadi raja itu hanya dimiliki oleh keluarga dari kerajaan itu sendiri. Makanya dalam zaman ini sebelum perang salib, ajarannya ini bersifat sangat teokratis. Segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena diakuinya agama Kristen sebagai agama resmi dari suatu negara. Akibatnya tidak banyak pandangan-pandangan kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi, bahwa segala perbuatan ditujukan untuk membela kepentingan gereja. Nah, gitu. Zaman pertengahan ini atau abad Romawi kuno ini sangat panjang sekali, dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Bahkan sampai di tengah-tengah ada abad ke-8, lalu kemudian muncul abad pencerahan, Renaissance, dan lain-lain. Di mana dalam perkembangannya ilmu pengetahuan itu sangat sekali terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama dari 5 sampai abad 15. Sehingga menimbulkan paham teokratis, di mana zaman abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum perang salib abad 5 sampai abad 12. Agustinus dan Thomas Aquinas, salah satu tokoh yang mengedepankan konsep-konsep negara untuk melegitimasi pemahamannya. Seorang filsuf, seorang ahli, pemikir-pemikir itu mengatakan bahwa negara itu harus terbentuk oleh titah Tuhan, oleh wahyu Tuhan. Jadi yang dikatakan sebagai wahyu Tuhan, kalian harus patuh dan tunduk. Nah, Thomas Aquinas dan Agustinus itu yang memperkenalkan itu. Lalu dilanjutkan sesudah perang salib abad 12 sampai 15 dengan Marsilius sebagai pemikir besarnya. Nah, lalu dalam perjalanannya ada juga di era Romawi kuno ini kaum-kaum legis dan kaum kanonis. Kaum legis ini seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dia merasa bahwa saya ini adalah wakil Tuhan di dunia yang mempunyai kekuasaan tertinggi, itu adalah raja. Nah, dia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai raja. Sedangkan kaum kanonis ini adalah wakil Tuhan di dunia yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah paus. Paus ini dalam konteks di gereja dia adalah kekuasaan yang tertinggi, gitu. Agustinus menjelaskan di era sebelum perang salib ada dua macam kehidupan yang berasal dari anak Adam, Abel Habil, Kain Kabil, itu yang dijelaskan Agustinus. Terus juga ya kita juga punya ajaran sendiri kan dalam konteks agama. Ada Civitas Dei yang menjelaskan bahwa negara ciptaan Tuhan adalah negara yang tunduk pada hukum-hukum dan kepentingan gereja, gitu. Makanya Eropa berkembang pesat sekali pada saat itu.
Ada juga Civitas Terrana atau Diaboli yang mengatakan bahwa negara duniawi atau buatan ini adalah negara yang tidak mengikuti hukum-hukum gereja. Dia disebut sebagai Civitas Terrana atau Diaboli. Sedangkan Thomas Aquinas menyebutkan bahwa tidak ada negara yang dibuat. Semua negara itu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Negara lahir dari pergaulan antar manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Sebaik-baiknya negara adalah negara yang tunduk pada hukum-hukum gereja. Nah, itu kan terlihat ya bagaimana pendekatannya Thomas Aquinas dan Agustinus, bahwa negara ini harus tunduk pada perintah Tuhan, firman-firman Tuhan tanpa ada pertanyaan sama sekali. Padahal sebenarnya raja itu ada karena dia melakukan sebuah penaklukan kepada kelompok-kelompok lain, sehingga terciptanya raja-raja kecil dan akhirnya terbentuklah negara-negara dalam bentuk kota-kota, keluarga-keluarga besar gitu. Nah, sementara ini yang bisa saya jelaskan untuk sementara istilah-istilah ilmu negara dan sejarah perkembangan ilmu negara sampai di titik Romawi kuno dan abad pertengahan. Kita akan lanjut abad pertengahan itu di pertemuan minggu depan. Pertemuan ketiga akan saya jelaskan juga mengenai sejarah perkembangan ilmu negara ini lagi. Dan kita akan membahas juga mengenai unsur-unsur dari terciptanya satu negara. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang mau ditanyakan, saya terbuka untuk pertanyaan itu. Mohon maaf kalau ada saya salah kata. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.